Ada momen dalam hidup kita yang membuat kita merespon persoalan-persoalan dengan sikap yang di zaman Bung Karno disebut progresif, revolusioner. Saya senang dengan kata itu, karena kita ini suatu bangsa yang agak kurang progresif, kurang menampakkan spirit yang progresif, yang penuh dengan derap persaingan. Fastabiqul khairat. Kalau kita bicara dalam bahasa keagamaan, kurang fastabiqul khairat itu. Semangat berlomba-lomba, merebut kemajuan, merebut keunggulan, merebut menjadi the best. Atau mungkin merebut posisi among the best. Nah, kayak gini-gini ini pada momen tertentu membuat kita dinamis, membuat kita menyadari tentang, sekali lagi, yang kita bicarakan yang lalu-lalu itu, tentang kualitas kita, kualitas kemanusiaan kita. Kualitas kemanusiaan itu kualitas kemanusiaan. Faisal Basri tiba-tiba menunjukkan suatu cara berpikir, suatu cara bersikap, suatu cara berbicara, suatu cara mengkritik yang menggelitik spirit saya sebagai orang yang sesekali timbul semangat progresif revolusioner itu. Ya, kalau ada tantangan macam itu, saya bangkit, saya progresif, saya kelihatan revolusioner. Nah, tidak bisa kita diam dan kita hanya membisu terhadap apa yang memang sebaiknya direspons. Beliau itu bilang, sudah agak lama, dari deretan presiden kita itu, hanya Jokowi yang paling merusak institusi negara. Artinya merusak institusi negara itu juga merusak tatanan, merusak nilai-nilai, dan membuat kerusakan. Jokowi dilihat sebagai aktor politik yang membuat kerusakan. Beliau presiden yang dedikatif, yang kita pilih. Dulunya Jokowi itu kita pilih dengan semangat karena dia adalah tipologi yang tidak sama, tidak pernah sama dengan yang lain-lain. Ini tipologi orang baru, ini tipologi yang bisa menjadi representasi kita. Saya pilih, dan kalau beliau ada kekurangan, ya sudah, kekurangan tidak apa-apa, tidak usah mengeluh. Dan beliau punya kekurangan, tapi kekurangan dia itu kok Faisal Basri yang hebat itu kok menyebutnya sebagai orang yang merusak institusi-institusi kenegaraan. Itu artinya juga merusak nilai, itu artinya juga merusak aturan-aturan dasar dalam kehidupan bernegara. Merusak. Jokowi merusak, presiden-presiden lain tidak. Oh, merusak. Tapi dia menyanjung Presiden Soeharto, dengan diam-diam menyanjung. Presiden Soeharto lebih baik dari Jokowi, lebih baik. Saya, spirit revolusioner saya bangkit. Soeharto lebih baik dari Jokowi, karena Soeharto tidak merusak. Untuk disebut merusak, Soeharto memerlukan waktu yang sangat lama baru ketahuan merusak. Sesudah 30-an tahun itu baru merusak. Jokowi hanya baru beberapa saat. Masa kepresidenannya kan hanya 2 term. 1 term 5 tahun, 2 kali term berarti 10 tahun. Dalam masa 10 tahun dia sudah membuat kerusakan. Nah, ini kita mesti memikirkannya dengan pemikiran seorang warga negara yang wajib berbuat adil. Marah itu boleh. Marah itu boleh. Agama membolehkan kita marah, tapi mesti adil. Marah itu boleh kalau memang keadaan membuat kita harus marah. Tapi kalau tatanan dan situasi membuat kita tidak harus marah, ya kita tidak marah. Tetapi kalau ada suatu keadaan yang sebenarnya tidak merusak, ya golongan intelektual kan harus jujur. Apa betul merusak? Nah, argumennya ya begitu.
Tapi apakah Pak Jokowi tahu bahwa beliau disebut merusak? Kalau Pak Jokowi belum tahu, saya kira saya merasa wajib menyampaikan pada beliau. Pak Jokowi, saya ingin menyampaikan begini, bukan karena saya ingin mencari ketegangan-ketegangan, sesuatu respon harus dibalas dengan respon yang lain lagi dan supaya menjaga ketegangan. Enggak, saya akan menyampaikan supaya beliau tahu bahwa beliau itu perusak. Jadi beliau membangun infrastruktur yang luar biasa. Dan infrastruktur yang luar biasa itu menjadi jawaban terhadap persoalan-persoalan bangsa kita. Etnis-etnis tertentu yang untuk waktu lama tidak punya jalan, dibikinkan jalan. Golongan masyarakat tertentu yang untuk waktu lama tidak pernah dikunjungi presiden, dan ini dikunjungi. Terobosan ini dianggap merusak institusi. Terobosan itu baik, padahal rakyat yang dikunjungi ibaratnya menari-nari loh. Rakyat itu melihat ada Pak Jokowi datang, menari-nari dengan rasa syukur. Pak Jokowi disambut dengan hati yang terbuka di berbagai daerah. Tapi itu terobosan baru, itu dianggap merusak institusi. Ya kalau gitu Pak Jokowi ini harus seringlah konsultasi dengan Faisal Basri. Orang pandai, orang hebat. Yang sejak Orde Lama sudah, ya di zaman Orde Lama zaman Orde Baru, bukan Orde Lama. Di zaman Orde Baru beliau tidak begitu radikal, tidak terlalu revolusioner. Tapi kepada Pak Jokowi, satu kata Jokowi perusak itu revolusioner sekali. Itu punya dampak yang mendalam. Tapi moga-moga tidak mempengaruhi orang lain sehingga orang terprovokasi untuk menyebut Jokowi perusak. Beliau memimpin suatu pertemuan akbar G20 dengan begitu anggun. Hasilnya memuaskan. Negara-negara yang tergabung dalam G20 itu, tempo hari itu minimal 17 pemimpin negara, semua memberi apresiasi tinggi. Ini barang baru, tidak ada sebelumnya, tapi ini bagian dari merusak. Jadi Pak Jokowi mesti minta maaf kepada Faisal Basri. Iyalah, presiden pun kan boleh minta maaf kepada orang, kalau orang itu orang yang begitu pentingnya. Jangan dianggap merusak, mesti konsal. Sering-sering konsal sama Faisal Basri. Pak Jokowi memiliki menteri-menteri yang hebat dan media menyoroti dua Sri Kandi, dua menteri yang masa mudanya teman di SMA yang sama. Mereka menjaga dengan sebaik-baiknya. Yang satu malah disebut Menteri Keuangan terbaik dunia. Apakah ini tidak menyinggung Faisal Basri? Faisal Basri lebih senior loh dari Ibu Menteri Keuangan, lebih senior dan ekonom, ahli ekonomi. Nah, kok ada Bu Sri Mulyani yang lebih muda itu kok melonjak tinggi begitu? Apa keputusan membuat Sri Mulyani Menteri Keuangan terbaik itu mereka sudah tanya lebih dulu pada Faisal Basri? Mestinya nanya loh itu. Mestinya nanya, Bung. Tidak bisa berbuat begitu. Nanti kalau nyinggung beliau bagaimana? Tidak boleh. Tidak boleh. Pak Jokowi dijadikan nama jalan di Emirat Arab, Uni Emirat Arab, UEA. Karena Pak Jokowi orang yang bagus, pemimpin yang efisien, pemimpin yang menunjukkan kepemimpinannya dengan tegas, watak
membuang-buang waktu, birokrat, sibuk mengatur surat-surat jalan, sibuk mengatur kembalinya surat dari perjalanan dan menghabiskan waktu. Itu tidak boleh sama Pak Jokowi. Orang harus kerja cekatan, harus kerja efisien, harus kerja cermat, cemerlang. Pak Jokowi punya sifat seperti itu, tapi keliru. Dalam pandangannya orang seperti Faisal Basri, itu merusak institusi, merusak nilai kebersamaan, nilai-nilai perjuangan kita. Membuat langkah-langkah efisien itu merusak. Pak Jokowi sering ke sana kemari naik pesawat komersil, seperti wartawan, seperti pedagang, seperti warga negara umum kelas rendah, naik pesawat dan tidak duduk di kelas elit, dia duduk di kelas kambing seperti warga negara lain. Hal-hal seperti itu memang melanggar aturan yang dulu, memang tidak sama dengan kebiasaan para presiden, tidak bisa. Pak Jokowi melanggar konvensi yang, ya kalau itu bisa disebut konvensi, tapi itu bagi Faisal Basri merusak institusi dan merusak praktek-praktek kenegaraan. Pak Jokowi harus minta maaf kepada Faisal Basri. Harus, jangan diterus-teruskanlah. Kalau ada orang pandai mengatakan itu merusak, maka ya harus ditanggapi. Pak Jokowi mintalah maaf kepada Faisal Basri. Kalau ada langkah-langkah yang brilian, ada langkah-langkah yang efisien, langkah-langkah yang cemerlang yang akan datang, akan ada sejumlah langkah semacam itu. Tidak boleh dilakukanlah, mintalah maaf pada Faisal Basri, Pak. Jadi kalau Bapak dituduh, mungkin dia tidak nuduh, mungkin ini bagi dia kebenaran. Kalau kebenaran dalam perspektif Faisal Basri dikemukakan bahwa Pak Jokowi itu perusak, ya maka barangkali perusak. Ya otomatis lah Pak Luhut segala rupa itu ya perusak lah kira-kira. Jadi baguslah kabinet itu rame-rame minta maaf pada Faisal Basri. Minta maaf. Orang penting seperti dia mesti didengarkan. Apakah dasar dari sikapnya yang menyatakan Presiden Jokowi perusak macam itu? Nah, tidak dinyatakan. Apakah dia kecewa karena tidak diangkat jadi pejabat tinggi? Wah, kalau ditanya pada dia pasti tidak. Tapi saya ini agak heran. Selain Faisal Basri, itu begitu banyak ya orang-orang yang merasa dirinya pandai, orang-orang yang merasa dirinya golongan terpelajar, orang yang tidak biasa-biasa. Itu banyak sekarang ini yang menuduh-nuduh, itu yang memojok-mojokkan Jokowi. Jokowi itu begini, Jokowi tidak pantas. Ya, tidak akan mampu melakukan negosiasi, tidak akan mampu melakukan diplomasi politik yang tinggi. Belum. Saya kira apa yang mereka katakan ini, apakah Pak Jokowi harus minta maaf? Kalau Pak Jokowi karena orang baik mau minta maaf ya boleh-boleh saja. Tapi mungkin, Bung, banyak orang yang progresif revolusioner. Mungkin banyak orang yang menuntut keadilan dalam tindakan-tindakan. Tapi apakah mereka bisa menuntut keadilan bagi diri mereka sendiri? Omongan mereka itu adilkah? Sebagai golongan terpelajar, apakah mereka adil? Apakah mereka belum menunjukkan berkiblat semata hanya pada kebenaran? Ya, saya akan tanya Faisal Basri.
Mungkin hal-hal semacam itu pusatnya di Faisal Basri. Mungkin saya akan berguru. Bung, saudara-saudara Indonesia, tanah airku, dan Pancasila yang memberi kita life guidance dalam berbagai bidang. Janganlah dirusak oleh orang. Janganlah ada sesuatu yang bukan kebenaran dipaksa-pasakan menjadi kebenaran. Terima kasih.